One Kawan TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, jumpa lagi bersama kami ya, One Kawan TV One, Racikan Berita 1 dan Racikan Berita Channel yang selalu mengupdate berita-berita kekinian yang berhubungan dengan politik dan hukum tanpa isu. Pemirsa yang budiman, mungkin pemirsa sudah mendengar beberapa hari yang lalu ada sesuatu hal yang sangat menarik dan menggelitik, sebuah peristiwa kejadian di hari anti korupsi, yaitu tepatnya tanggal 6 Desember 2024. Jadi hari anti korupsi sedunia ini membuat lembaran baru bagi Indonesia, walaupun peristiwa korupsi di Indonesia ini udah lembaran lama. Lembaran barunya adalah ada sebuah peristiwa yang sangat menarik, yaitu di negara kita, di sebuah lembaga legislatif khususnya DPD RI, ternyata ada satu kasus sogok ya, nyuap atau korupsi ya, gratifikasi ya, gitu di saat pemilihan pimpinan DPD RI 2024-2009. Nah, menjadi menarik adalah ini seperti anak baru duduk di rumah baru, lalu ketemu dengan pemilik rumah yang ternyata dia mengajarkan untuk diajarin berbuat sesuatu yang kurang baik. Analoginya seperti itu. Lucunya lagi, dalam peristiwa sogok atau gratifikasi dalam pemilihan pimpinan Ketua DPD RI 2024-2009 ini, yang membongkar justru orang dalamnya sendiri. Asik kan? Artinya ini pasti validitasnya tentang informasi barang bukti itu pasti jelas. Nah, di depan Anda, di depan layar kaca Anda, pemirsa yang budiman, inilah orang yang sangat hebat, orang yang sangat berani. Ya, dia adalah yang mengawal seseorang anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah. Ya, kita sebut inisialnya adalah RAA. Nah, beliau di depan kita ini bernama adalah Muhammad Fitrat Irfan. Dia adalah staf ahli dari inisial RAA. Dalam kasus ini, Irfan ini, saya panggilnya Irfan ini, melaporkan orang yang sangat dia kenal, ya, tentang gratifikasi pemilihan pimpinan DPD RI 2024-2029. Dia langsung laporkan ke KPK. Dan hebatnya lagi, KPK langsung merespon. Nah, alangkah baiknya kita langsung tanyakan ke Irfan. Pan, sebenarnya apa sih motivasi Irfan melaporkan itu? Ya, salam kenal buat semua pemirsa yang menonton channel One Kawan TV One. One Kawan TV One. Saya dengan Muhammad Fitrat Irfan yang melaporkan kejadian tipikor tindak pidana korupsi atas nama inisial RAA, anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah. Sebagai anak bangsa, tentunya saya ingin negara ini bebas dari korupsi, khususnya kepada Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo. Kami anak bangsa ingin mendukung sepenuhnya program Asta Cita Bapak untuk memberantas korupsi di Indonesia, di Republik Indonesia ini. Selain dari harapan itu, kami juga ingin menaruh harapan besar kepada korupsi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Gedung Merah Putih, agar di masa pemerintahan Bapak Presiden terpilih
Republik Indonesia yang ke-8 Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo bisa berbenah diri dan semakin bisa menunjukkan gaungnya di antara kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini, kejadian-kejadian korupsi, tindak pidana korupsi. Saya sebagai yang di sini menyaksikan peristiwa itu, ada peristiwa kecurangan dalam pemilihan ketua pimpinan DPD RI Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pada saat itu saya menyaksikan ada dalam kompetisi itu ada proses suap menyuap sogok dari salah satu kompetisi, salah satu pimpinan, calon pimpinan ketua DPD RI pada saat itu. Saya menyaksikan langsung peristiwa itu dari bos saya, saudara RA ini, anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah. Itu yang sedang terpilih sekarang, istilahnya SBN. Pada hari Jumat 6 Desember 2024 saya melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu saya menyerahkan isi percakapan, terus nota-nota penyerahan, bukti fisik foto yang dikonversikan, dugaan suap yang dikonversikan dari dolar ke rupiah, dolar Amerika Serikat ke rupiah. Dan ada nota yang saya setorkan di bank pada saat itu. Iya, saya melakukannya sendiri. Itu prosesi itu ya saya lakukan atas perintah RA. Prosesi penukaran, penyetoran ke rekening saudara RA ini. Sebelumnya itu saya kan bekerja sama beliau sebagai staf ahli di DPD RI. Kemudian dengan saya bekerja itu saya dijanjikan nanti setelah pelantikan akan dibantu dibuatkan SK-nya, didaftarkan secara resmi ke Kesekjenan Sekretariat Jenderal DPD RI waktu itu. Hingga tiba saatnya penyetoran berkas dan menunggu keluarnya SK itu, saya tidak kunjung diberikan SK. Setelah saya berjuang buat beliau, saudara RA, dari masa kampanye sebagai tim sukses di daerah pemilihan Sulawesi Tengah, kemudian saya mendampingi beliau bekerja dari pembekalan orientasi sampai dengan sesudah pelantikan. Saya tak kunjung menerima SK itu, SK kerja. Dan di situ ada kecurangan juga. Beliau juga memakai penyalahgunaan gelar akademik, itu berupa sarjana ya doktor S3, itu dipakai gelarnya untuk dan berkasnya untuk staf fiktif di ini beliau di Kesekjenan DPD RI itu. Dan beliau tidak membayarkan gaji saya 2 bulan. Atas dasar itulah dan kesadaran saya sebagai anak bangsa, kalau tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama ini, termasuk dengan sogok menyogok, suap dan sebagainya itu, atas dasar kesadaran sebagai anak bangsa saya melaporkan itu, dan saya mendukung program Presiden terpilih kita Pak Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di parlemen
dan kejanggalan-kejanggalan serta kecurangan yang ada di sana, merapikan seluruh kabinet dari atas sampai ke bawah. Ya, yang saya sadari dan saya ketahui dari saudara RA ini selama mendampingi beliau ini, beliau mengambil keuntungan pribadi dari uang negara itu atas dasar gelar S3 yang fiktif itu dijadikan dimuat ininya dalam SK ini, anggota sebagai pekerja dari anggota dewan ini. Itu ijazahnya jelas dari S3 doktor. Kemudian ijazah doktor ini dipakai untuk kepentingannya dia. Ijazah S3 ini punya orang lain? Punya orang lain. Yang dinyatakan dia sebagai tenaga ahli, padahal enggak. Padahal yang tenaga ahlinya ini nggak bekerja di situ. Yang bersangkutan nggak bekerja? Ya, nggak bekerja. Oh, berarti bohongnya di sana ya? Iya. Dan itu uang itu berarti negara membayar uang kepada dia, kepada si RA ini. Iya. Atas nama dari tenaga ahli ini. Iya, betul. Karena tenaga ahli sendiri nggak ada. Fiktif, tenaga ahlinya ada, cuman tidak bekerja di situ. Tidak bekerja di situ. Iya, cuma dipakai berkasnya saja. Dan beliau sudah dikonfirmasi kemarin itu tenaga ahlinya atas nama tersebut itu ternyata beliau dibuatkan rekening dan ATM, tapi yang bersangkutan itu tidak memegang rekening itu. Malah saudara RA ini yang memegang rekening dan ATM itu dari bersangkutan, dari daftar tenaga ahli yang dimasukkan ke SK Kesekjenan DPD RI. Oh, jadi satu dari dua kesalahan beliau adalah membuat tenaga ahli fiktif tapi ijazahnya dipergunakan. Iya, penyalahgunaan. Nah sekarang selanjutnya gini, masalah betul sogok menyogok. Irfan tahu dari mana kok ada sebuah sogok menyogok di saat pemilihan pimpinan DPD RI? Ya, karena selama ini kan saya yang mendampingi dari Dapil, saya mendampingi beliau untuk berjuang sebagai tim sukses. Kemudian pada masa awal pembekalan tanggal 20 September waktu itu, 2024 saya mengawal beliau itu. Hampir dengan saya 24 jam saya melekat sama beliau. Jadi saya mengetahui peristiwa itu. Ada peristiwa sogok menyogok sampai dengan nominal 200 jutaan, 204.680.000. Itu dari dua kompetisi. Yang kompetisi yang pertama itu ya memperebutkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI. Yang kompetisi kedua itu ya memperebutkan Wakil Ketua MPR RI unsur DPD. Gitu. Jumlah uangnya sama? Berbeda. Kalau dari MPR? MPR itu yang saya ketahui dari peristiwa itu ya $8.000 Amerika Serikat. Ada barang buktinya? Ada. Berupa apa? Berupa foto saya lampirkan di laporan ke KPK? Ya, laporan ke KPK. Foto rekening atau foto rekening foto atau apa? Penerimaan uang itu? Uangnya itu sama penyotoran. Nah, untuk itu yang untuk MPR itu siapa yang menjadi koordinator memberikan uang sogokan itu? Masing-masing dari mereka itu mengutus perwakilan untuk mengantarkan uang itu ke anggota dewan yang bersangkutan yang diminta untuk memilih memastikan dukungan ke pihak yang bersangkutan ini, Ketua DPD RI dan Waka MPR RI. Irfan kenal dengan yang nyogok untuk MPR itu? Kenal namanya? Iya, itu salah satu inisialnya aja. Salah satu orang terdekat beliau. Terdekat dari keduanya, dari Ketua DPD yang terpilih DPD RI dan Waka MPR RI. Waka MPR RI itu rencananya siapa Pan yang diajuin itu? Dari pertandingan kemarin itu, kompetisi kemarin itu yang diusulkan dan dipilih bos saya itu inisialnya FM.
Tapi kalah ya? Ya, kalah dalam pemilihan. Oh, kalah. Tapi beliau sudah mengeluarkan duit. Diambil lagi nggak? Enggak. Oh, oke. Nah, kalau untuk yang nyogok pimpinan DPD RI, siapa yang mengajukan itu, Pak? Yang ngasih duit itu? Orang terdekat beliau juga. Kenal juga? Ya, kenal juga. Apa inisialnya? Kalau dari ketua DPRD itu diwakili oleh perwakilan. Jadi orang terdekatnya itu inisialnya JN. Ada nggak rekaman video yang Ipan ajukan ke KPK kemarin? Rekaman video percakapan suara aja dari staf yang dipakai ijazahnya untuk S3 itu S3 fiktif. Staf fiktif. Staf ahli fiktif ya. Iya, dan orang itu sendiri yang memiliki ijazah S3 itu masih tinggal di Sulawesi Tengah. Iya, dan tidak pernah bekerja di Jakarta. Dan tidak pernah bekerja. Iya. Sehari-hari apa pekerjaan S3 itu? Ya, sepengetahuan saya sebagai tenaga ahli yang diperbantukan untuk pekerjaan dari anggota dewan. Di daerah Sulteng? Iya, ada yang di daerah, ada yang di pusat di Jakarta. Di Jakarta. Nah, Irfan sendiri sebagai apa sana? Saya sebagai staf ahli yang ditempatkan di daerah khusus ibu kota Jakarta. Pan, kenapa Ipan melaporkan ini? Ada nggak Ipan diperintah oleh orang atau disokong orang atau apa? Ada nggak? Nggak ada. Ini atas dasar kesadaran saya pribadi dan saya menuntut kebenaran dari peristiwa ini. Nggak ada disuruh orang, nggak ada sama sekali? Nggak ada. Oke. Jadi dalam kasus sogok menyogok ini, Irfan tahu betul ya prosesnya itu hingga Irfan melaporkan ini ke KPK. Nah, respon KPK sendiri bagaimana waktu Irfan melaporkan itu? Ya, sejauh ini saya dapat respon yang baik dari KPK dan pada saat itu momentumnya sangat pas dengan Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2024. Jadi saya mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan mereka juga mendukung aduan ini dan menerima dengan baik. Sehingga prosesnya ini akan dilanjutkan sama KPK untuk kedepannya bisa untuk dilanjutkan sampai ke tahap lidik. Ipan mengajukan tanggal 6, lalu direspon depresiasi oleh KPK berapa hari? Hari kerja itu. Iya, hari kerja itu kemarin kan ada jeda dari Jumat, Sabtu, iya, Minggu. Sabtu Minggu. Hitung hari kerja. 6, 7, 8 itu jeda. Tanggal 9-nya itu saya juga mendapat respon yang sangat baik dari teman-teman media nasional dan maupun media lokal. Jadi pada saat itu momentum itu kita gunakan untuk kepentingan yang positif untuk mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi agar bisa tampil sebagai garda terdepan. Ya, garda terdepan lembaga yang bisa diandalkan dari rakyat Indonesia maupun pemerintahan untuk memberantas korupsi di Indonesia, Republik Indonesia. Setelah laporan itu dijalankan dan barang bukti itu sudah dilihat, respon positif dari KPK itu mengapresiasi tentang keberanian Irfan. Ada nggak orang mengancam Irfan? Ya, sejauh ini ada beberapa bujukan, rayuan dari teman-teman terdekat untuk berdamai dan segala macam ya. Tapi posisi saya di sini, saya mewakili anak bangsa sebagai rakyat ya, karena ini ada hal yang menurut saya curang dalam kompetisi itu dalam pekerjaan di DPD RI sana itu. Jadi saya dalam hal ini sebagai anak bangsa merasa terdorong untuk melaporkan ini ke KPK RI Gedung Merah Putih. RA sendiri melihat keberanian Irfan kayak gini, gimana responnya dia? Dan kemudian kemarin itu pada hari Sabtunya saya dilaporkan saudara RA ini atas
tuduhan pencemaran nama baik. Oh, jadi dia melaporkan itu. Si Irfan udah dipanggil polisi? Sejauh ini belum. Iya, kalau itu dia melaporkan malah bagus karena Irfan memegang semua barang buktinya kan? Iya. Wah, itu tidak pencemaran baik. Saya Jadi, rasa yang saya perjuangkan di sini juga saya kebenaran berdasarkan bukti, bukan berita hoax. iya, bukan fitnah. Bukan fitnah. Bukan fitnah, oke. Iya. Irfan nyaman nggak, tenang nggak setelah memberikan laporan ini? Nyaman dan tenang nggak Irfan bisa setelah memberikan laporan ini? Bahwa gua tenang deh, gua bebas, pokoknya gua berani ke depan gitu, menghadapi kayak gini. Karena niat gua memang niat baik untuk memperbaiki dan memberantas korupsi seperti itu. Jadi tidak ada satupun rasa takut dan hati saya itu tidak bersedih dengan hal ini. Karena memang saya merasa ini hal yang benar dan harus diperjuangkan demi mental anak-anak bangsa yang ada sekarang ini maupun yang kedepannya nanti seperti apa. Jadi saya salah satu anak bangsa yang ingin negara ini memang benar-benar bebas dari korupsi. Terus ada perjuangan dari Bapak Prabowo Subianto di sana yang punya cita memberantas korupsi. Harapan saya sebagai anak bangsa itu memang betul-betul harus ditunaikan. Itu karena sejauh ini masyarakat ini kan dibebankan dengan pajak-pajak yang ada. Kita sebenarnya masyarakat itu nggak masalah sama pajak itu, tapi ya kita minta juga mereka dalam hal ini pejabat-pejabat negara itu ya kerjanya harus yang benar di sini. Kita merasa prihatin, kita membayar pajak, terus kita didenda bayar pajak ketika kita terlambat, sementara mereka kerjanya seperti itu. Itu mengambil keuntungan dari uang negara, yang uang negara itu bisa dipakai untuk membangun yang lain-lain, tapi dipakai untuk memperkaya diri sendiri. RA ini baru pertama kali ya jadi anggota DPD atau udah berapa periode? Dia baru pertama kali. Pertama kali RA sudah berbuat seperti itu. Bagaimana nih negara? Ya kan, hebat betul yang memberikan racun-racun kepada pendatang baru, anggota-anggota baru di DPD RI ini. Pan menyesal nggak Irfan melaporkan peristiwa penyogokan ini? Nggak ada penyesalan sih dalam hati, karena kita kan dalam posisi benar. Jadi kita menaruh harapan buat presiden kita ini biar bisa melihat masalah ini, memberantas korupsi itu sampai dengan ke akar-akarnya. Nah, terima kasih Pan. Pemirsa yang budiman, saya sangat bangga nih dengan saudara saya Muhammad Fitret Irfan. Beliau ini adalah staf ahli dari RA sebelumnya. Dan saya juga mengapresiasi tentang tindakan KPK yang sempat tadi sedikit saya wawancarai Irfan, bahwa Irfan mengajukan itu tanggal 6 hari Jumat ya 22 Desember 2024 ke KPK. Laporan itu alhamdulillah berkelang hanya 4 hari dalam hartantar kerja sudah direspon. Dia Irfan sudah dikontak oleh kawan-kawan dari KPK untuk memperkuat data-data yang Irfan punya, barang bukti itu. Irfan punya alat bukti banyak kan? Lebih dari 2 kan? Ada video-video mereka nggak? Ada video percakapan, ada percakapan. Oh, di hotel atau di mana? Di hotel juga ada. Di hotel juga ada. Ya. Oke. Bukti yang kuat Irfan itu ada masalah pemberian uang itu ya. Ada boleh uang itu. Ada bukti transfer. Ada bukti transfer atas nama saudara A. Dari seseorang. Ada nggak dia ngasih hard cash? Ngasih uang cash gitu ada nggak? Ya, duit cashnya itu berupa dolar. Ya. Dikonversi ke? Saya konversikan ke rupiah. Waktu itu saya penukaran di money changer di Pondok Indah. Oh, dikonversi ke dolar, ke ini. Rupiah. Oh, rupiah. Itu ada ya? Iya, ada. Alhamdulillah Irfan pindah ya. Ada nggak Pan yang Irfan mau sampaikan lagi? Sebagai anak bangsa ya, saya punya harapan besar kepada Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto yang
yang punya jiwa yang tegas sebagai seorang prajurit dulunya, prajurit TNI, Jenderal TNI. Ya, kita ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang tegas, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Hukum itu harus ditegakkan, karena kita sebagai masyarakat kecil ini ya mengikuti kalian para pemimpin. Kita memberikan hak dukungan kepada kalian, dan kita wajib untuk memberi saran kritik buat pemerintahan yang ada, biar bisa berbenah untuk lebih baik lagi ke depannya, sehingga bisa mewujudkan Indonesia yang ekonominya bagus, yang mental pejabatnya itu bagus, bukan yang korup, yang kotor, ya seperti itu. Karena mereka ini kan sebagai penggerak dari pemerintahan yang ada sekarang ini. Kepada siapa lagi kita akan, masyarakat kecil seperti saya, terus rakyat ini bisa percaya kalau contoh-contoh yang ada yang kami berikan amanah kepada mereka itu ternyata mereka menyalahgunakan amanah itu yang kita berikan. Jadi saya mewakili rakyat dan atas nama anak bangsa berharap Bapak Prabowo Subianto bisa menegakkan kebenaran, membantu kami, aduan kami agar bisa diproses sesuai dengan ketetapan hukum yang ada di Republik Indonesia, dan tidak melegalkan hal-hal yang curang dalam kompetisi pemilihan ketua DPD RI, wakil ketua MPR RI, dan apapun itu, karena itu sebagai contoh bagi kompetisi yang lainnya. Seperti itu. Kita pengen Indonesia yang bersih dari koruptor. Kita pengen Indonesia bisa berjalan sesuai dengan amanah Bapak dalam pidato kenegaraan Bapak. Terima kasih atas wawancara kita hari ini. Dan pemirsa yang budiman, saya sangat bangga memiliki saudara saya, anak muda seperti Muhammad Fitrat Irfan. Beliau ini adalah anak dari Sulawesi Tengah, ya, ini paling berani, dan keberanian dia ini patut kita dukung, kita support agar lahir orang-orang yang berani, anak-anak muda yang berani seperti Muhammad Fitrat Irfan ini. Karena negara ini kalau diurusin oleh orang-orang yang tua-tua yang takut masuk penjara gara-gara udah dimasuk korupsi, ya nggak jelas kita. Pasti kita akan hancur terus, dan korupsi akan berjalan terus. Kasihan acara agendanya Pak Prabowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1